SM Store, amanah dalam muamalah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dari kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita masih pada pembahasan hadis yang ke-18, yaitu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa kalimat yang disebutkan di dalam hadis ini, di antaranya tentang bertakwa kepada Allah itu apa, kemudian dimanapun itu artinya apa, lalu ucapan Nabi SAW, dan barangkanlah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan perkara atau kebaikan yang paling mudah untuk dilakukan setelah kita melakukan maksiat adalah dengan beristighfar kepada Allah. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya tidak harus kebaikan itu berupa seorang dia bertobat. Ketika dia melakukan maksiat, mungkin dia melakukan kebaikan yang lainnya, seperti dia langsung mengerjakan sholat misalkan, atau dia bersedekah untuk menghapuskan keburukan tersebut, maka itulah perkara yang diperbolehkan. Karena kata Syekh, itu perkara yang sifatnya umum. Tapi sekarang kita masuk ke ucapan beliau atau ucapan Nabi SAW berikutnya, di mana Nabi SAW mengatakan di situ, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Apa maksudnya di sini? Ai amilun nas atau amilin nasa bi khuluqin hasanin, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ucapan Nabi, bergaulah dengan manusia, itu adalah perintah untuk kita bermuamalah dengan muamalah yang terbaik. Jadi ingat ikhwan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya muamalah kepada sesama manusia, baik itu kepada orang yang beriman ataupun kepada orang kafir, baik itu kepada sesama ahlus sunnah ataupun kepada orang-orang yang melakukan perkara bid'ah. Kita pasti bermuamalah dengan mereka. Tetapi ada bentuk muamalah yang dianjurkan di dalam agama kita, terutama di dalam sunnah Nabi SAW. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah itu memiliki dua sifat dasar. Yang pertama, yang paling paham tentang kebenaran. Kenapa Ahlus Sunnah dikatakan paling paham tentang kebenaran? Karena mereka beragama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti sebagian kelompok yang beragama itu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan cerita-cerita khurafat,
Ya, berdasarkan hal-hal yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu banyak. Antum bisa dapati hal itu. Apalagi kalau antum berbicara tentang tasawuf, yang mana mereka membangun agama mereka itu di atas cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tentang wali-wali mereka yang melakukan ini, melakukan itu, yang mana semua itu di luar nalar manusia. Padahal manusia yang terbaik tidak pernah melakukan apa yang mereka ceritakan tersebut. Tidak ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi itu ketika di Madinah, sholat zuhurnya di Madinah, sholat asarnya di Mekah. Antum pernah dapat riwayatnya kayak gitu? Ada nggak hadis yang mengatakan Nabi itu sholat zuhur, contoh hari ini ya, hari Rebu, Nabi sholat zuhurnya di Mekah, di Madinah, sholat asarnya di Mekah, nanti sholat maghribnya di Palestina? Nggak ada. Antum cari riwayat, tidak ada seperti itu. Tapi datang setelah itu orang-orang yang mengatakan, oh dia tidak sholatnya di Indonesia, dia kalau sholatnya itu di Mekah sama di Madinah. Di sini zuhur, di sana itu 4 jam lebih mundur. Terus antum mau sholat apa? Sholat duha. Di luar nalar manusia. Nah, cerita-cerita yang seperti ini adalah cerita-cerita yang khurafat. Cerita yang tidak benar. Nabi tidak pernah melakukan demikian. Nabi tidak pernah berbicara demikian. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Dan tidak ada satu riwayat yang menyebutkan demikian. Antum cari. Jangankan hadis yang sahih, hadis dhaif aja nggak ada. Hadis dhaif nggak ada yang menjelaskan hal itu. Kecuali hadis palsu mungkin. Saya belum dapati satu riwayat yang mengatakan Nabi demikian. Kalau ada mungkin bisa didatangkan ke kita. Nggak ada. Nah, itulah pola beragama. Kenapa Ahlus Sunnah dikatakan yang paling paham tentang kebenaran, kata Ibnu Taimiyah? Karena mereka mengambil sumber agama mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Diikat dengan pemahaman para salafus soleh. Kalau nggak salah di sini, di hari Ahad ya, Al-Ustaz Mubarak Muallim, beliau membahas satu buku yang bagus. Kalau nggak salah judulnya Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Itu kitab bagus. Yang ditulis oleh Syekh Faisal Qazar Jazim. Kalau nggak salah orangnya sudah meninggal, kalau nggak salah. Rahimahullah. Kalau tidak salah ya. Yang jelas bukunya berjudul itu Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Bagaimana pemahaman salaf dalam memahami dalil itu diikat dengan pemahaman orang-orang terdahulu, bukan dengan akal pikiran kita. Nah, yang kedua, ciri khas Ahlus-Sunnah itu kata Ibnu Taimiyah, wa arhamuhum bil khalq. Mereka adalah orang yang memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik. Dan itu tercermin dari muamalah mereka dengan sesama manusia. Mereka menampilkan akhlak yang baik. Nabi sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, yang pertama kali dia siapkan oleh Allah Ta'ala kepada nabi kita, nabi itu punya akhlak yang baik, perangai yang baik. Maka kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, tunjukkan kita itu punya akhlak yang baik, perangai yang baik, dari tutur katanya baik, dari muamalah hartanya baik, dari muamalah dengan tetangganya baik. Maka coba lihat, ketika Umar bin Khattab mendapati orang yang mengatakan dia bersaksi bahwasanya orang itu orang baik, apa pertanyaan Umar kepada orang itu? Umar menyebutkan 2 pertanyaan yang itu menunjukkan akhlak seorang manusia. Yang pertama, as-safarta ma'ahu, kau pernah bersafar nggak sama orang itu? Karena di dalam safar itu akhlak orang akan terlihat. Orang itu baik atau tidak, kita akan melihat ketika dia safar bersama kita. Apakah dia akan lebih memperhatikan dirinya, mementingkan dirinya, atau mementingkan orang
lain. Yang disebut dalam istilah agama itu itsar. Mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Antum pernah dengar cerita 3 pasukan yang dalam kondisi sekarat di medan pertempuran? Orang pertama minta air. Ketika yang membawa air ini datang ke pasukan pertama, didengar pasukan yang kedua minta air. Kata yang pertama, pergi ke dia. Ketika didatangi yang kedua, ada orang yang ketiga minta air. Bilang pasukan yang kedua, kasihkan orang yang ketiga. Ketika si pembawa air ini jalan ke yang ketiga, dia meninggal dunia. Dia kembali kepada yang kedua, meninggal dunia. Kembali kepada yang pertama, meninggal dunia. Dalam kondisi dia mendahulukan hak orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau kita enggak. Contoh aja, ngantri di minimarket untuk bayar. Urusan dunia ya, akhi. Kenapa antum tidak bisa mendahulukan orang lain? Padahal antum mendahulukan orang dalam masalah yang sepele seperti itu, Allah mudahkan urusan antum di dunia dan di akhirat. Itu akhlak. Sering saya bilang, kebalikan manusia sekarang itu, dalam urusan agama justru mendahulukan orang lain. Tapi giliran urusan dunia, dia mementingkan dirinya sendiri. Contoh itu tadi. Urusan bayar-membayar di kasir, kita pingin duluan. Tapi giliran urusan mengisi soft awal, monggo pak. Nggak ada istilah monggo pak itu. Antum yang masuk. Apain antum suruh orang lain masuk di situ? Bahasa Al-Quran jelas. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Bukan fastabiqud dunia. Gak ada bahasa Al-Quran berlomba-lomba dalam urusan dunia itu. Urusan akhirat atau disuruh berlomba-lomba. Kata para ulama, kalau antum melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka berlomba-lomba untuk mengejar urusan akhirat, sampai dalam hal mengejar saf awal mereka saling sikut-mensikut. Dia pingin di depan. Karena mereka tahu keutamaan dari berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Kalau kita kan beda. Lihat temannya beli ini dalam urusan dunia, dia ikut beli begini. Lihat temannya begini dalam urusan dunia, dia ikut. Tapi lihat temannya dalam urusan akhirat, ya dikatakan ria. Ya, mana benarnya kita ini? Ini mindset bukan orang Islam, mindset seperti itu. Bukan orang mukmin, itu mindsetnya para pencari dunia. Antum bukan para pencari dunia. Maka saya ingatkan lagi kepada antum semuanya, dunia itu bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita. Antum pahami Nabi Adam diturunkan ke dunia itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi diturunkan ke dunia karena perbuatan maksiat. Hukuman. Asalnya manusia itu surga, bukan di sini. Bukan di dunia. Surga tempat. Maka salah kalau antum bercocok tanam yang paling banyaknya di sini. Sana tempatnya antum bercocok tanam di surga. Di sini antum mengumpulkan bekal untuk kembali ke sana. Maka benar kata Nabi SAW. Ketika selesai sholat subuh, seorang sahabat yang Nabi utus ke Bahrain untuk mengambil zakat, tiba di kota Madinah dengan membawa zakat yang sangat banyak. Lalu sampai kabar itu ke dalam masjid. Dan saat itu mereka sudah selesai sholat subuh. Akhirnya para sahabat karena saking penasaran, pingin lihat harta yang banyak itu seperti apa, sampai-sampai mereka itu lupa zikir, langsung pergi menuju harta yang dibawa itu. Langsung. Dan para sahabat tidak melarang mereka, tidak marah. Karena Nabi SAW melihat manusia, ya para sahabat kan manusiawi. Ya, namanya sahabat itu manusia pingin lihat harta yang banyak seperti apa. Ya kayak kita lah gitu kan. Lihat mobil bagus gitu kan. Luar biasa gitu ya. Contoh misalkan ada kendaraan di sana yang logonya kuda jingkrak misalkan nih. Kadang-kadang pengen lihat kita. Manusiawi. Ya, jangankan antum, ustadz juga demikian.
Sama aja. Manusiawi. Berkumpul. Datang Nabi. Apa kata Nabi kepada mereka? Wallahi, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Ya. Karena kefakiran kalian sudah selamat. Bisa selamat kalian. Kalian tinggalkan Mekah menuju Madinah tidak membawa harta. Kalian bisa selamat, bisa hidup. Allah yang menjamin harta kalian. Walakin akhsha alaikum antum sato alaikumud dunya. Tapi aku takutkan, kata Nabi, yang menimpa kalian ketika Allah membuka dunia kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasu. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang terdahulu mengejar dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Maka kalian pun binasa sebagaimana orang-orang dahulu binasa. Itu pesan Nabi kepada kita. Ya. Oleh karena itu, ikhwan, ya, Ahlus Sunnah, dia memperhatikan akhlak, perangainya, tutur katanya. Karena itu yang menjadi ciri khas daripada Ahlus Sunnah. Taib. Wal khuluq, dan yang dimaksud dengan khuluq, ya, perangai, huwa as-sifatul batina fil insan. Namanya perangai itu adalah sifat yang sifatnya tersembunyi. Ya. Sifat yang ada di dalam hati itu namanya khuluq. Wal khalqu, adapun al khalqu, kan ada namanya khuluq, ada namanya khalqu. Khalqu itu penciptaan. Huwa as-sifatu adz-dzahirah, yaitu sifat yang nampak, maksudnya dari sisi fisik. Kita itu terdiri dari dua unsur, khalqu dan khuluq. Unsur fisik dan unsur batin. Yang tampak dan yang tidak tampak. Yang real dan abstrak. Real itu ya kayak fisik kita ini, ada yang cantik, ada yang setengah cantik, ada yang ganteng, ada yang pas-pasan mukanya. Ya, makanya kalau antum mukanya pas-pasan, ya cari yang pas-pasan aja. Ada yang fisiknya tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Itu namanya kholkun. Tapi kalau khuluq, itu hati tempat. Hasad itu di dalam hati. Cinta itu di dalam hati. Sayang, ya, itu semuanya di dalam hati. Nah itu namanya al-khuluq dan al-khalqu. Wal makna, maka maknanya adalah amilin nasa bil akhlaqil hasanah bil qaul wal fi'il. Maka pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Maka jaga, tingkah laku itu dijaga. Jangan membicarakan orang, jangan menggibah orang, itu lisan. Jangan mengambil harta orang lain tanpa hak, itu namanya perbuatan. Jangan menumpahkan darah manusia yang tidak hak untuk kita tumpahkan, itu namanya perbuatan. Jangan mendolimi orang dengan tangan kita, itu perbuatan. Dan ini pesan Nabi SAW kepada kita. Tapi disebutkan di sini. Fama huwa al-khuluqul hasan. Kalau ada pertanyaan, apa itu perangai yang baik? Qala ba'duhum, maka dikatakan oleh sebagian mereka, al-khuluqul hasan, perangai yang baik itu adalah kaful adza, menahan diri untuk tidak melakukan kezaliman. Baik itu berupa lisan ataupun perbuatan. Wal badlun nada, dan kita menahan jiwa kita untuk tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Wasabru alal adza,
dan kita bersabar kalau ada orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Lalu apa kata Syekh? Wal wajhut tolik, dan upayakan kita memiliki wajah yang senantiasa selalu senyum kepada orang lain. Antum bayangkan jamaah sekalian ya, antum dizalimi orang, terus antum bersabar itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit kan ya? Sulit, apalagi yang menzalimi antum orang yang sangat dekat dengan antum. Sulit ya. Tetapi kalau antum lihat bahasa Al-Quran itu bukan meminta maaf, tetapi memaafkan. Bukan minta maaf, memaafkan. Bahasa Al-Quran itu yang paling sering itu memaafkan, bukan minta maaf. Ya. Contoh misalkan Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya, wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, yaitu mereka yang berinfak dalam kondisi lapang ataupun sulit, kemudian dia meredam emosinya dan dia itu memaafkan, bukan minta maaf tapi memaafkan. Ya. Sulit. Ya. Namun hal itu bisa sangat mudah kecuali orang-orang yang mereka memiliki akhlak yang baik. Taib. Nah itu diantara penjelasan yang berkaitan dengan wa khaliqin bi khuluqin hasan. Adapun berikutnya maka itu nanti bisa dibaca sendiri. Karena itu sebagai pelengkap dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi sekarang kita masuk ke min fawaid hadzal hadis. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, di antara pelajaran yang bisa diambil jadi takwa itu hukumnya wajib. Kalau antum lihat di dalam Al-Quran, kebanyakan perintah takwa, kata-kata takwa itu kalau disebutkan itu umumnya dalam bentuk wajib. Contoh ya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-189, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahilla. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Ya, tentang bulan sabit. Ini kaitannya dengan ibadah haji. Nah, di akhir ayat itu apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan kata takwa itu dalam bentuk perintah. Makanya kata-kata takwa dalam Al-Quran itu umumnya selalu dalam bentuk perintah. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, masih dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-278, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba. Ya. Nah di situ Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu ketika Allah menyebutkan takwa, Allah menyebutkan dalam bentuk perintah. Sehingga dari sini kata para ulama, bertakwa itu hukumnya wajib. Dimanapun
dalam kondisi apapun, mau antum sendiri atau di tengah keramaian, bertakwa sama Allah. Dan kita sudah jelaskan tentang makna takwa. Takwa itu ya, di antaranya kata para ulama selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kondisi sendiri ataupun di tengah keramaian. Karena orang itu banyak meninggalkan maksiat kalau dia sedang bersama orang lain, tetapi kalau dia sendiri, dia menjadi orang yang paling bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, orang bertakwa itu bukan yang meninggalkan maksiat dikala ramai saja, tapi dikala sendiri dia benar-benar menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Maka minta sama Allah jemaah, supaya Allah menjaga kita dalam kesendirian kita untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Baik. Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wadzalika bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Yang mana takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sawaun kunta fil alaniyati aw fis sirri. Baik engkau dalam kondisi di tengah keramaian ataupun ketika engkau sedang sendiri. Ini poinnya di situ. Ya. Meninggalkan maksiat dalam kondisi sendiri ataupun di tengah keramaian, baik ada orang atau tidak ada orang. Itu namanya orang bertakwa. Kalau kita masih meninggalkan maksiat hanya di tengah keramaian, sementara dalam kondisi sendiri kita masih bermaksiat kepada Allah, maka kita belum sampai pada derajat takwa yang sempurna. Berarti kita harus terus mengasah diri kita untuk bisa mencapai derajat takwa itu. Tapi di sini ada pertanyaan. Wa ayyuhuma afdal? Ayyakuna fis sirri aw fil alaniyah? Mana di antara kedua kondisi ini yang paling afdal? Yaitu tatkala seorang bertakwa di kala sendiri atau di tengah keramaian. Fi hadza tafsilun. Maka kata Syekh, dalam hal ini perlu untuk diperinci. Idza kana idharuka littaqwa yahsulu bihi at-ta'assi wal ittiba' lima anta alaihi fahuna i'lanuha ahsanu afdal. Apabila ketika dalam kondisi engkau menampakkan ketakwaanmu di hadapan orang lain, itu akan menyebabkan orang lain mengikuti dirimu, akan berdampak positif kepada orang lain, maka dalam kondisi ini engkau lebih afdol untuk menampakkan takwa itu daripada sendiri. Karena tujuannya untuk kita mengajak orang lain. Ya. Walihada madahallahu alladhi yunfikuna sirran wa alaniyah. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang berinfak, baik dalam kondisi dia itu berinfak sembunyi-sembunyi ataupun dia menampakkan infaknya. Karena kan para ulama itu ya berselisih pendapat. Mana yang paling afdol, amalan yang ditampakkan atau amalan yang tidak ditampakkan? Ada yang mengatakan yang afdol itu yang tidak ditampakkan, karena itu lebih menjaga keikhlasan. Ada yang mengatakan amalan yang ditampakkan itu justru itu lebih afdol, karena di situ ada maslahat. Kita ingin mengajak orang lain untuk beramal seperti yang kita lakukan, dengan syarat kita tetap bisa menjaga niat. Nah itu kembali ke sini nanti. Ya. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan amalan itu boleh ditampakkan selama antum adalah orang yang bisa menjaga keikhlasan. Tapi kalau antum adalah orang yang tidak bisa menjaga keikhlasan, sulit. Kalau ditampakkan amalan itu akan menjadikan antum akan riya, maka menyembunyikan amalan itu jauh lebih afdal daripada menampakkan. Maka itu kembali kepada kondisi pribadi masing-masing. Tidak boleh dipukul rata. Tidak sama. Antara satu orang dengan orang itu tidak bisa sama. Ya. Contoh di sini sabda Nabi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik lalu orang lain mengikuti sunnah tersebut, maksudnya membuat sunnah di sini ya bukan
Sunnah yang baru, bid'ah bukan maksudnya. Tetapi dia melakukan satu sunnah, yang sunnahnya itu sudah ada contohnya, tetapi masih asing di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi dia menghidupkan sunnah itu. Sehingga itu menjadi perkara yang diikuti oleh orang lain. Bukan bid'ah yang dibuat, tetapi sunnah yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi, dia ajarkan kepada orang lain untuk diikuti. Kata Nabi SAW, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama dia mengamalkan untuk dirinya sendiri. Pahala yang kedua ketika orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Dan itu dia dapati tidak dikurangi sedikit pun pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, amma idza kana la yahsulu bil idhari faida fal israru afdal. Kalau dengan menampakkan justru itu akan menjadikan dia terjatuh dalam riya, dalam sum'ah, maka menyembunyikan di sini jauh lebih afdal. Tidak usah ditampakkan. Tapi yang jelas maksiat tidak mungkin antum tampakkan kan? Kalau orang sudah menampakkan maksiat, itu contoh orang tidak punya malu. Karena di antara bentuk manusia itu punya malu di sisi Allah, dia tidak menampakkan kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya kata Nabi SAW, idalam tastahi fasna masyita. Kalau orang sudah tidak punya malu, maka silakan kau berbuat sesukamu. Karena orang yang beriman, dia akan malu kalau dia itu dilihat bermaksiat oleh Allah dan oleh manusia. Kalau dia sudah tidak ada rasa malunya dilihat bermaksiat oleh manusia, bahkan dia menceritakan maksiatnya kepada orang lain, bahkan dia berbangga dengan maksiat yang dia lakukan, ini contoh orang sudah tidak memiliki rasa malu. Dan ini bahaya. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu dari maksiat yang dia kerjakan, maka berarti kita sudah siap-siap untuk menghadapi hukuman dari Allah Ta'ala. Maka ikhwan, antum kalau lihat saudara antum melakukan maksiat, nasihati. Ya, nasihati. Karena di antara bentuk pertemanan yang baik itu adalah kita menasihati saudara kita kalau dia melakukan maksiat. Urusan dia terima atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting antum nasihati dulu. Tapi kalau antum menasihati saudara antum dengan ikhlas, insya Allah nasihat itu pasti akan diterima oleh orang-orang yang dinasihati. Karena banyak di antara kita itu ya kalau menasihati itu dengan hawa nafsu. Suka menjatuhkan orang, ya, menjatuhkan harga diri orang lain. Mana bentuk menjatuhkan harga diri orang lain ketika kita nasihati? Antum nasihatinya di depan umum. Hukum asal sebenarnya menasihati orang di muka umum itu diperbolehkan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh, antum dalam satu grup, di grup itu ada satu orang yang dia itu terus menyebarkan keburukan. Adanya? Belum. Oh, azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Sampai di mana tadi? Nah? Ya. Jadi kalau tidak ada
manfaatnya menampakkan amalan itu, maka menyembunyikannya jauh lebih afdol. Mana dasarnya? Yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis yang berkaitan dengan 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Nah, salah satunya Nabi bersabda di situ, "Warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu." Yaitu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya sampai orang yang ada di sekitarnya tidak mengetahui kalau dia sedang bersedekah. Itu kalau tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau dia termasuk orang-orang yang mudah untuk riya. Maka sebaiknya menyembunyikan amal itu jauh lebih afdol. Nah, tadi sempat saya singgung terkait masalah memberikan nasihat kepada orang lain. Apakah diperbolehkan di muka umum? Ketika nasihat itu sudah disampaikan secara personal, secara pribadi, tapi tidak ada perubahan, maka di satu sisi orang tersebut boleh untuk dinasihati di muka umum. Contoh di dalam satu grup ya, ada satu orang yang suka menyebarkan keburukan, sudah dijapri, tidak mau berubah. Maka ketika di dalam grup tersebut dia tetap menyebarkan keburukan, maka di saat itu di dalam grup itu boleh dinasihati secara terang-terangan. Tapi dengan asumsi memang ada maslahat, ada kebaikan. Tapi kalau nggak ada kebaikannya, sudah yang waras ngalah sudah. Sebaiknya antum kick dia dari grup daripada menyebarkan syubhat. Ibarat kata kalau antum punya satu keranjang apel, ada satu apel yang busuk, antum harus angkat yang busuk itu, jangan sampai menyebabkan yang lainnya ikut busuk. Kurang lebih seperti itu. Karena berbahaya. Dan dalam kondisi ini antum tidak perlu istilahnya tidak merasa enak gitu loh. Nggak apa-apa. Madhab sungkan itu nggak dipakai di sini. Antum harus memikirkan bagaimana orang lain supaya tidak terkena syubhat. Itu yang antum harus pikirkan, ikhwan. Karena kalau orang terkena syubhat dengan sebab sungkan kita terhadap orang yang menebarkan syubhat tersebut, maka kita nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan sedikit. Wa halil afdal fi tarkil ma'asi i'lanuha aw israluha. Dan mana yang paling afdal di dalam meninggalkan maksiat, secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi? Yuqal fihi makila fil awamir. Maka dalam hal ini yaitu hampir sama dengan kita melakukan kebaikan. Famasalan idza kana al-insanu yuridu an yadkhula fi amalin faqila lahu innahu yashtamil ala muharram kal umuri ar-ribawiyah fatarakahu jiharan fadzalika afdal li annahu yuta'assa bihi. Ketika seorang ingin melakukan satu perbuatan atau dia sedang melakukan satu kegiatan misalkan ya, yang mana di dalam kegiatan tersebut ternyata ada perkara yang haramnya. Misalkan dia bekerja di satu tempat, ternyata di situ ada ribanya. Nah, bagaimana sikap dia? Kalau dia meninggalkan secara terang-terangan, ya, dan orang lain itu mengetahui secara umum, itu akan menyebabkan dampak yang baik kepada orang lain, maka itu jauh lebih utama. Wa amma idza kana al-amru la yata'addi ilal ghair wa la yantafa bihi fal israru afdal. Tetapi kalau antum meninggalkan secara terang-terangan maksiat tersebut, maksudnya antum mengumumkan antum meninggalkan hal ini karena ada ribanya, misalkan begitu. Tapi ternyata tidak ada manfaat bagi orang yang mendengarkan, ada orang yang mengikuti antum tapi tidak ada manfaatnya. Ya sudah, antum tidak usah mengekspos diri antum meninggalkan maksiat itu, cukup antum tinggalkan secara sembunyi-sembunyi. Maka kembali kepada hukum maslahat mafsadat. Ada faedah atau enggak? Biasanya kalau antum public figure itu biasanya punya manfaat, ada faedahnya.
Tapi kalau antum hanya manusia biasa, bukan public figure, ya sudah, tidak usah antum expose. Cukup antum keluar secara sembunyi saja. Misalkan antum nih bekerja di tempat ribawi, tapi hanya pada bagian yang rendah. Ya, mohon maaf nih, misalkan ya, antum kerja di salah satu lembaga ribawi, tapi antum hanya di bagian-bagian yang stafnya, bukan pada direksinya. Kalau staf keluar kan biasa, tapi kalau direksi yang keluar, itu luar biasa. Kan itu bisa menjadi sebuah bahan untuk disampaikan kepada orang lain. Bagaimana dia telah diberikan tempat yang bagus, pendapatan yang bagus, tapi di tempat yang ribawi, dia meninggalkan semua itu karena Allah. Kan ada maslahat kepada orang yang mendengarkan. Tapi kalau staf yang rendah, yang bawah, yang berbicara, kadang-kadang itu kan tidak digubris sama orang. Saya bukan merendahkan staf ya, tidak. Tapi kita melihat dari sisi apa? Maslahat dan manfaatnya. Ada manfaat atau tidak? Ya. Contoh misalkan, kan banyak tuh podcast yang berbicara tentang ya bagaimana kisah hijrahnya seorang direktur lembaga ribawi. Ya, dia meninggalkan tempat kerjanya dengan fasilitas yang luar biasa, segudang fasilitas, gaji yang selangit, tapi dia tinggalkan karena itu adalah tempat ribawi. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah motivasi bagi orang lain. Tapi jarang saya dapati yang diwawancara itu ya contoh dia sebagai bawahannya karyawan biasa, jarang diwawancara. Yang diwawancara itu biasanya direksinya yang tinggi-tinggi. Karena mereka itu pada puncak, ya, pada tingkatan yang mereka itu, dunia itu sudah memuaskan mereka, tapi mereka tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud contoh dari apa yang disampaikan oleh saya di sini. Tinggal antum lihat, ya, antum lihat seperti itu, ya. Dan yang semisalnya dari apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi mungkin ini bisa kita sampaikan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.